proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau kita berbicara peristiwa pertempuran Kota Baru, dalam penelitian saya diawali pada tahun 1945, terutama setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Berita proklamasi itu, kondisi Yogyakarta, tentara Jepang juga masih kuat. Nah, oleh karena itu, sambil berita itu diterima oleh masyarakat Jogja, dari mulut ke mulut, akhirnya beberapa tokoh juga mengutarakan melalui sholat Jumat. Nah, berita itu kemudian terdengar oleh Ki Hajar Dewantara. Sore harinya, tokoh bidik kita Ki Hajar Dewantara yang rumahnya ada di Jalan Gajah Mada itu naik sepeda bersama teman-teman pemuda keliling Yogyakarta mengatakan bahwa kita telah merdeka tadi pagi jam 10. Pada 19 Agustus 45, 2 hari setelah kemerdekaan, itu si Sultan menjelaskan kepada seluruh penduduk Kota Jakarta bahwa kita telah merdeka, kita harus berhati-hati dan siap mempertahankan kemerdekaan itu. Dari sinilah timbul aktivitas-aktivitas pemuda. Pada waktu itu ada pertemuan-pertemuan pemuda berusaha melucuti senjata Jepang, baik itu yang sifatnya berwujud fisik yaitu penurunan bendera, kemudian juga melucuti senjata Jepang. Semua mengadakan satu kegiatan. Pertama kali adalah di kantor Cokan Kante yang sekarang dari Istana Presiden itu dulu kan kantornya orang Jepang pada waktu itu Jepang. Nah, disitulah menimbulkan suatu kegiatan yang berwujud serang fisik, penurunan bendera Jepang untuk diganti bendera Republik Indonesia merah putih. Kemudian juga melucuti beberapa pasukan Jepang yang ada di Jalan Gayam. Nah, ini yang paling pokok. Itu peristiwanya berjalan terus sebelum bulan Oktober. Jadi Agustus, September itu berjalan terus mengadakan satu aktivitas untuk mengambil alih baik itu bersifat fisik maupun mengambil alih yang kaitannya dengan masalah persenjataan. Yang cukup menarik pada waktu itu, organisasi Laskar kita itu menunjukkan kebinekaannya. Ada Laskar Islam dari Kauman bersatu dengan laskar-laskar lain, baik itu dari Nasani. Mereka bersatu padu ingin menunjukkan bahwa kita telah merdeka. Ini yang bisa diteladani untuk anak-anak sekarang. Kemudian memuncak lagi, mengapa akan terjadi suatu pelucutan senjata besar-besaran? Karena di kita mendapat informasi dari pusat bahwa tentara Jepang harus menyerahkan kekuasaannya secepat mungkin. Nah, kebetulan waktu di Yogyakarta
kekuasaan Jepang yang paling gede tentaranya ada di Kota Baru, terutama yang sekarang dipakai untuk SMU 21 dan tangsi-tangsi tentara sekarang itu. Jadi rumah ini terletak di Ratmakan. Pada tahun 45, terutama bulan Oktober, rumah ini dipakai untuk strategi perjuangan ke Kota Baru, dalam arti mengambil alih atau pelurutan senjata dari tangan Jepang pada tanggal 7 Oktober. Nah, pertemuannya, nah itu yang penting. Kenapa pertemuan itu intensif? Ya, kalau dari Jogja Selatan dan Tenggara sama Timur itu sebagian besar di sini. Ya, perlu diketahui bahwa rumah ini adalah milik Pak Jono, itu ayah saya. Nah, hubungannya dengan Fariden M. Noto adalah kawan dekat dan kawan-kawan dalam arti kehidupan bersama, dalam arti di daerah sini yang mereka betul-betul ingin menunjukkan sebagai pejuang. Nah, dari situlah timbul satu aktivitas Pak Faridan memakai tempat rumah ini karena apa? Strategi untuk mendapatkan pengawasan itu tidak nampak. Nah, kebetulan Pak Iban Hajid juga pernah datang sini supaya koordinasi perjuangannya itu lebih nampak. Dan saya beritahu bahwa waktu saya ngomong-ngomong sama pelaku, termasuk pertemuan Kota Baru waktu itu masih hidup, bahwa rapat di sini itu setelah sembahyang Isya. Nah, malam hari itu diteruskan sampai selesai rapat itu. Nah, hubungannya dengan Komandan Sudarsono, karena pada waktu itu Pak Sudarsono, Pak Badarsono itu orang penting dalam mencapai satu perjanjian dengan orang Jepang pada waktu itu. Orang kunci pemerintahan apakah bisa mengatur satu komitmen yang jelas tentang penyerahan senjata Jepang. Ternyata orang Jepang yang menamakan dirinya sebagai Kido Butai itu mereka tidak mau menyerahkan. Nah, dari situlah perjanjian-perjanjian akhirnya deadlock. Nah, dengan semangat membara, akhirnya waktu itu antara Pak Sudarsono dan Pak Faridan dan teman-temannya waktu kumpul itu, kalau kita deadlock tanggal 6 berarti pagi harinya serang semuanya secara fisik. Nah, itu dengan senjata apa yang ada. Waktu itu sangat intensif rapatnya apa? Cuma strategi-strategi dalam arti bagaimana menaklukkan tentara Jepang yang bersenjata lengkap yang lebih hebat dari tempat kita. Perlu diketahui bahwa Pak Harto pada waktu itu dari Jogja Barat, dari Tangsi Patuk sana, membawa satu senjata otomatis waktu itu, karena termasuk di sana sebagai orang penting. Nah, dari situlah beberapa hal. Jadi Pak Harto waktu itu masih mayor, jadi belum letkol pada tahun 45. Jadi keliru kalau mengatakan letkol. Mayor Soeharto dan mereka betul-betul menyatukan dengan laskar-laskar. Keinginan mereka secepatnya bisa melucuti sejarah Jepang. Tapi tidak tahu orang Jepang pada itu ada yang duduk di atas pohon beringin yang sekarang masih ada nampaknya. Itu dengan senjata mitrailleur. Nah, dihabisin pakai itu semua sebagian besar. Nah, jadi orang-orang yang kumpul di sini adalah sektor-sektor sebagian besar yang memimpin dari daerah-daerah baik Jogja Barat, Jogja Timur, dan Jogja Selatan. Nah, setelah mereka mendapat pemberitahuan dari perjanjian itu gagal,
maka pagi hari tanggal 7 Oktober ya, serentak mereka berkumpul karena sudah ada pemberitahuan sebelumnya para komandan itu bahwa kalau kita malam hari tidak ada pemberitahuan berarti gagal. Nah, akhirnya apa? 7 Oktober pagi hari, ya kira-kira jam 6, mereka sudah sontak berkumpul menyerbu kota. Pertempuran itu sampai jam 10 siang. Oh, berarti berat itu. Kita juga banyak yang mati, orang Jepang juga banyak yang mati. Setelah sekian tahun, saya mengadakan pertemuan korban-korban pertempuran Kota Baru di kantor saya. Jadi para pejuang itu berkumpul. Nah, orang Jepang, pejuang Jepang yang masih hidup itu datang ke Indonesia, bahwa dia membenarkan bahwa pasukan kami itu namanya bukan Kido Butai tapi Masai Butai. Nah, itu pasukan penggempur juga. Nah, mengapa dia katakan yang paling menarik pada waktu itu, kami orang Jepang sebenarnya tidak takut mati, tapi ketakutan apa? Ditusuk pakai bambu runcing. Itu setengah mati, tidak mati-mati, jadi merasakan sakitnya. Itu yang paling orang Jepang paling takut di situ. Kalau kita mau membuat satu orang milenial itu bisa menghargai perjuangan, minimal peristiwa lokal itu diangkat. Inilah unsur nasionalisme yang bersifat fisik. Sekarang Anda sebagai orang milenial, bagaimana Anda bisa mempertahankan identitas daerahmu itu menjadi identitas nasional? Pertama, membangun kerukunan. Oh enggak, sekarang tuh bentrok tuh. Nah itu, makanya saya memberikan arahan pada lawatan sejarah untuk anak-anak muda setiap tahun itu. Pertama, bangunlah kebinekaan di antara orang-orang milenial. Kamu adalah dari berbagai suku menjadi satu. Kekuatan nasionalisme adalah dari kebinekaan, bukan dari kita di tingkat lokal, bukan dari agama saja, tidak bisa. Kebinekaan. Nah itu milenial yang perlu ditanamkan di situ. Yang kedua, tunjukkan bahwa Anda mengetahui identitas bangsa, sehingga kamu tahu perjuangan bangsa itu seperti apa. Nah itu.